Assalamualaikum, hai Sobat Rupiah, Sampurasun. Siapa yang tidak kenal lagu Bento Iwan Fals? Di masa saat ini kau bisa bayangkan kalau dia adalah seorang milenial. Dan bisa jadi itu adalah kamu. Ayo gabung di podcast Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Karena kita akan ngabincang dan berbagi pemikiran terkait ekonomi yang dekat banget dengan kehidupan nyata kamu sehari-hari. Dengan gaya anak muda yang ringan dan juga gampang dipahami. Dengan judul podcast kita kali ini, Namaku Bento, Aku Milenial. Penasaran kan? Kau bisa ikuti di podcast Ngabibita seri 6 hari Sabtu 30 Oktober 2021. Pukul 16.00 premier on akun Instagram @bank_Indonesia_Tasikmalaya dan akun YouTube Bank Indonesia Tasikmalaya. Kita juga menyediakan souvenir digital menarik buat kamu yang beruntung. Untuk mendapatkannya, kamu tinggal ikuti challenge yang bisa kamu ikuti dan jawab ke akhir podcast. Kami tidak ngakuin ya. Wassalamualaikum. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngabibita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rupiah, balik lagi ke podcast Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya yang ngebahas tentang ekonomi tapi yang deket banget dengan kehidupan nyata kamu sehari-hari dengan gaya anak muda yang ringan supaya pemahaman kita juga gampang, terbuka, mudah memahami kaitannya dengan kehidupan sosial kita, kehidupan sosial ekonomi kita secara nyata. Nah, podcast kita yang seri ke-6 kali ini, nggak kerasa ya, udah seri ke-6 ternyata, yang pastinya bakal asik, apalagi dengan background teaser lagu Bento Iwan Fals tadi ya. Namaku Bento, ya gitu ya. Punten Om Iwan, ya. Om Iwan Fals kita pakai lagunya untuk background karena pas banget dan juga menginspirasi kita untuk ngabincang dengan judul ataupun tema kita hari ini, yaitu Namaku Bento, Aku Milenial. Nah, bagaimana kalau Bento Milenial ini adalah kamu ya? Itu pasti bakal seru banget. Dan bagaimana caranya kamu bisa jadi Bento Milenial, kita akan ngabincang kali ini. Dan kali ini, ngabincang sore ini, kita sudah kedatangan partner dari sektor finansial, yaitu BCA Finansial Tasikmalaya, Kang Dwi Haryanto. Selamat sore Kang Dwi. Selamat sore Pak Juyu, selamat sore sahabat rupiah. Luar biasa akhir bulan Kang Dwi ya. Hektik banget kayaknya. Betul Pak. Akhir bulan mulai hektik, mulai banyak apa yang kita realisasikan ya Pak ya. Mulai dari realisasi harus sampai target dan juga tadi menjaga kolektibilitas juga ya di akhir bulannya. Betul, pastinya Pak. Betul. Siap-siap itu ATM store dikosongkan ya. Kalau ATM store dikosongkan supaya nanti nyetornya gampang. Oke, siap-siap. Oke. Ya oke lah Pak Dwi, karena memang saya juga dulu backgroundnya di di kredit juga ya, unit kredit mikronya di Mandiri, tapi bukan di sini Pak, di Palembang waktu itu saya. Jadi sama, saya juga akhir bulan saya kejar-kejaran sama dengan realisasi dan juga menjaga kolektibilitas debitur juga gitu kan, atau kreditor kita. Jadi ya memang capek, nah, tapi kita rehat dulu Pak untuk masalah target. Kita ngobrolin dulu yang ada kabar gembira nih Pak. Iya gitu Pak. Jadi target akhir bulan emang agak capek. Kita cooling down dulu. Kita lupakan dulu soal target. Kita nyanyi-nyanyi dulu soal lagu Iwan Fals tadi, yaitu Bento ya. Namaku Bento ya. Rumah real estate. Wah, luar biasa kan. Kayaknya Kang Dwi juga salah satu Bento di Tasikmalaya kayaknya ya. Kalau dibilang Bento, saya masih masuk Bento Pak. Kalau range usianya saya masuk Bento Pak. Masuk Bento. Range usia ya Pak ya. Bukan kepemilikannya mungkin. Gitu ya. Kalau saya Bentonya Bento makan siang Pak, saya Pak. Oh iya. Paket Bento ya Pak ya. Paket Bento ya. Nah ini kalau Bento ini, seorang Bento itu adalah seorang milenial gitu, Kang Dwi ini pasti mantap banget nih Kang. Karena Bento milenial artinya udah muda, sukses pula gitu kan ya, harta melimpah gitu kan, dengan tentunya kepemilikan yang memang bisa dibilang didukung juga gitu ya. Nah ini kita akan bicarakan sore ini. Tapi sebelum itu, kalau dari kacamatanya Kang Dwi, untuk Bento milenial ini, seorang Bento milenial itu seperti apa Kang Dwi? Boleh cerita sedikit ya? Oke Pak, kalau menurut saya seorang Bento di gen milenial ini adalah mungkin bisa dibilang sosok pemuda ya Pak ya, yang pada usianya itu sudah bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan.
Karena Oh, iya. gen milenial ini cukup memberikan dampak yang positif juga ke pergerakan ekonomi Indonesia, Pak ya. Iya, betul juga sih. Karena Dia banyak sekali untuk gen-gen milenial ini yang sudah memiliki banyak usaha, banyak menciptakan lapangan kerja juga di betul, Indonesia. betul, betul. Jadi cukup Pak ya, cukup memberikan dampak-dampak yang positif juga Pak, menurut saya Hmm, Pak, gen milenial ini Pak. iya, iya. Karena kan Bento sendiri yang kita kenal rumah real estate, Riset, betul. mobilnya banyak gitu kan Pak ya. Betul. Nah itu Iya, iya. cukup memberikan pergerakan ekonomi yang baik, yang bagus ke Mhm. masyarakat Indonesia itu sendiri Pak. Oh iya, Menurut saya sih itu betul. Pak. Ya, kita berharap juga emang akan tumbuh banyak bento milenial ya nanti ya ke depannya. Betul Iya, sekali. iya, dan juga pastinya mendorong perekonomian kita dari sisi konsumsi maupun dari sisi produksi juga. Nah, Dwi, ini ada kabar gembira yang mungkin perlu kita sharing ya, gitu ya, ke para bento milenial atau calon bento milenial ya. Nah, Betul Pak. di bulan Oktober itu Dewan Gubernur kita Bank Indonesia itu biasa ada rapat uh, rapat bulanan gitu ya, rapat Dewan Gubernur dan menetapkan BI rate 7 days reverse repo rate itu tetap di angka 3,5%. Gitu. Artinya competitiveness bunga kita itu dan juga SKBD-nya perbankan juga akan mengikuti angka yang sama, dan ini udah sekitar beberapa tahun ini bisa dikatakan adalah titik terendah, paling terendah Pak, gitu ya, BI rate sepanjang masa gitu ya Pak. Nah, spesialnya lagi juga Pak, untuk Oktober ini itu ada beberapa kebijakan yang mendukung untuk mendorong optimisme konsumsi dan juga pemulihan ekonomi, khususnya untuk para milenial ya. Udah tahu kan Pak ya beberapa kebijakan RDG yang terkait kredit Pak Dwi? Iya Pak, betul Pak. Oke. Nah, salah satunya adalah yang terkait kendaraan bermotor ya Pak ya? Betul sekali. Iya. Jadi Pak Dwi mungkin tadi sempat baca-baca juga ataupun pas waktu RDG kemarin ya, Bapak sempat baca bahwa nanti di awal tahun gitu ya, di awal tahun kita akan melakukan melanjutkan program pelonggaran uang muka kredit atau juga pembiayaan kendaraan bermotor tadi Pak Dwi atau Kang Dwi. Jadi semoga ini juga berefek positif kepada kepemilikan kendaraan bermotor seperti itu ya. Boleh cerita sedikit Kang Dwi untuk yang kalau dari sisi kepemilikan kendaraan bermotor sendiri di Kota Tasik itu cukup agresif atau gimana ini di Kota Tasik? Oke, baik Pak. Kalau misalkan yang saya lihat ya Pak ya, pergerakan kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 itu sendiri di Kota Tasik dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu cukup ada kenaikan yang signifikan Pak. Gitu kan ya. Nah, di tahun 2020 adalah tahun di mana kita masih terdampak COVID-19 yang sangat lumayan bisa dikatakan belum stabil gitu kan Pak ya, belum normal juga gitu kan ya. Nah, di tahun 2020 itu kita sekitar 50 sampai 60% gitu kan Pak ya. Untuk pergerakan untuk kendaraan mobil roda 4 itu sendiri. Nah, untuk di tahun 2021 ini sampai saat ini lumayan naik secara signifikan, itu di angka mungkin sekitar 80% ke atas, Pak. Jadi gitu ya. Antara 2020 sampai di 2021 ini cukup lumayan baik karena kita juga sudah masuk ke dalam era new normal, di mana kita sudah masih dibatasi mungkin ya, tapi untuk pertemuan-pertemuan di luar sana pembatasannya sudah tidak terlalu ketat seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita sudah bisa memberikan ke masyarakat luas itu benefit-benefit yang kita miliki gitu, program-program yang sudah kita rancang sedemikian rupa untuk masyarakat luas khususnya di Kota Tasik juga sudah tersampaikan secara baik gitu Pak. Oh gitu ya, ini luar biasa banget, berarti emang kebijakan yang tadi kolaboratif antara pemerintah gitu ya, dengan juga sektor dari sektor fiskal gitu ya ke moneter, itu mulus banget ya, berarti tahun ini cukup mendorong dan juga membantu timnya Kang Dwi untuk berekspansi ria gitu ya dalam kredit ya. Alhamdulillah sekali nih, berarti kebijakan kita juga bisa dikatakan supported banget dan
kita apresiasi juga untuk teman-teman di perbankan maupun di finance yang memang luar biasa lah ini kontribusinya dalam rangka kita pemulihan ekonomi di daerah juga ini ya, Kang Dwi ya gitu ya. Betul Pak, betul sekali. Nah, selain itu nih Kang Dwi, jadi untuk informasi juga bahwa pelonggaran untuk uang muka kredit tadi itu tidak cuma kendaraan bermotor saja Kang Dwi. Jadi ada juga melanjutkan pelonggaran rasio LTV atau juga FTV yang menghapus juga ketentuan pencairan bertahap properti inden. Jadi untuk developernya yang biasanya kan pencairannya berdasarkan kalau yang properti inden dengan prestasi pembangunannya ya gitu ya. Unit ini udah berapa persen baru dibayar gitu. Nah ini kemungkinan ininya adalah hasil rapat kemarin adalah menghapus ketentuan untuk pencairan bertahapnya gitu Pak Dwi. Ini makin ini lagi nih, makin memberikan kecerahan supaya nanti kalau misalkan memesan ataupun juga inden sebuah properti, insya Allah pembangunannya semoga bisa jadi tambah cepat ya. Jadi karena dibangun ketika ada pemesanan uangnya langsung cair total dan juga pembangunan bisa langsung 100% tidak perlu lagi pakai bertahap lagi gitu ya Pak Dwi ya. Betul Pak. Dan juga ini juga Pak Dwi satu lagi, kalau untuk terkait kartu kredit Pak Dwi ternyata ada juga perpanjangan penurunan batas minimum pembayaran tagihan gitu dari yang 10% jadi 5% kayak gitu. Dan juga penurunan denda keterlambatan. Tapi jangan juga telat gitu ya. Iya tetap juga ya kayak gitu ya. Oke, menarik nih Pak Dwi, yang kebijakan-kebijakan tadi itu cukup mendukung mimpi para bento milenial atau juga calon bento, seorang bento milenial yang pastinya juga akan mendorong kinerja perbaikan perbankan, apalagi timnya Kang Dwi yang udah tahun ini begitu beratnya. Kebayang kan mungkin optimisme dari ekonomi ke depan nih Kang Dwi, semoga lebih baik ya. Pastinya Pak, kita harus optimis sampai akhir tahun ini dan tahun berikutnya di 2022 juga kita pasti optimis Pak. Oke ya. Nah, ini menarik, tapi kita rehat dulu sebentar karena kita akan mencari tahu lagi lebih banyak lagi ya. Jangan kemana-mana, kita akan cari tahu gimana kamu bisa menjadi seorang bento milenial ke depannya. Kita break sebentar, tetap di Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngabibita. Hai Sobat Rupiah, balik lagi ke podcast Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya yang ngebahas tentang ekonomi tapi yang deket banget dengan kehidupan nyata kamu sehari-hari ya. Dengan gaya yang ringan supaya pemahaman kita gampang untuk memahami kaitannya dengan kehidupan sosial nyata kita ya. Podcast seri ke-6 ini adalah Namaku Bento, Aku Milenial. Sebelumnya kita tadi ngabincang bersama Kang Dwi terkait hasil RDGBI yang support banget untuk mewujudkan mimpi-mimpi seorang bento milenial. Nah itu adalah salah satunya apa Kang Dwi? Pelonggaran uang muka ya? Pelonggaran uang muka, betul. Uang muka kendaraan bermotor. Setelah itu adalah pelonggaran rasio LTV dan FTV untuk properti. Properti, betul. Perpanjangan juga kebijakan untuk kartu kredit, penurunan batas minimum pembayaran tagihan gitu ya. Dan yang satunya lagi sebenarnya penurunan denda keterlambatan, tapi jangan membuat kamu untuk terlambat ya sebenarnya ya. Betul sekali Pak. Iya, itu justru insentif ya. Jadi insentif. Jadi kalau biasanya terlambat mungkin 2%, sekarang jadi 1% itu membuat kamu semangat untuk membayar tagihan gitu ya. Jadi jangan telat juga gitu kan ya Pak Dwi ya. Sepakat nih kayaknya ya. Betul Pak. Iya. Nah, tadi mungkin kita tadi agak sedikit ngebahas terkait performa kredit di awal tahun 2021 ya Pak Dwi ya, bahwa memang terdapat stimulus tadi yang kolaborasi antara sektor moneter dengan sektor fiskal itu mendorong juga kredit dari kepemilikan kendaraan bermotor ya Pak Dwi ya. Boleh cerita sedikit performanya yang tadi yang sepanjang 2021 sekarang nih mungkin Pak Dwi? Oke, kalau untuk performa di tahun 2021 ini dari awal bulan ya, karena kita di awal bulan juga awal bulan 2021 sebenarnya kita juga sudah masuk ke
mau masuk ke era new normal, kemudian di pertengahan tahun juga kita mungkin ada kenaikan jumlah positif COVID rate-nya juga ya. Nah, saat ini udah mungkin sebulan yang lalu sampai saat ini juga sudah mulai ada perbaikan lagi dari penurunan positif COVID-nya. Sampai saat ini kan juga untuk Kota Tasik dan sekitarnya juga sudah mulai ada penurunan levelnya ya Pak ya. Ya, betul. Nah, dari performa 2021 dari awal tahun sampai saat ini yang berjalan itu juga sudah lumayan ada kenaikan secara signifikan Pak. Sampai saat ini kita sudah masuk kurang lebihnya di atas 80% untuk kenaikannya Pak. Banyak sekali untuk karena sesuai tema Bento aku milenial ya, karena banyak sekali untuk nasabah-nasabah debitur kita di KKB BCA khususnya untuk kredit kendaraan bermotor itu banyak sekali gen-gen milenial yang rentang usianya sekitar 25 sampai 40 tahun gitu kan ya. Gitu. Jadi dari stimulus pemerintah yang PPNBM, kemudian ada rate suku bunga kita yang sangat rendah khususnya di KKB BCA Pak ya, memberikan daya tarik sendiri Pak untuk masyarakat luas, khususnya di gen-gen milenial ini Pak. Oh gitu. Saya mau informasikan kepada sahabat rupiah semuanya, khususnya di KKB BCA itu kita sedang ada promo suku bunga sebenarnya. Oh gitu. Gimana promonya? Oke. Ini menarik sekali nih Pak nih ya. Jadi untuk sahabat rupiah bisa mungkin di note di handphonenya mungkin ya. Karena untuk kepemilikan roda 4 di KKB BCA itu sedang ada penurunan suku bunga. Tenor 1 tahun yang awalnya itu di atas 3%, sekarang kita hanya 2,77% Pak. Oh gitu. 2,77% rate untuk tenor 1 tahun. Iya, itu kan. Kemudian yang ada untuk tenor 2 tahunnya kita di 3,33%. Yang paling spesialnya lagi di tenor 3 tahun kita itu ada di 2,99% Pak. 2,99. Jadi sebenarnya kita meng-highlight itu di tenor 1 dan 3 tahun. Seperti itu. Jadi untuk sahabat rupiah, bento-bento gen milenial ini boleh dicatat, boleh di note di handphone bento milenial semua, sahabat rupiah semua yang ingin memiliki kendaraan bermotor saat ini adalah saat yang tepat untuk para sahabat rupiah semuanya. Seperti itu. Dan tidak hanya penurunan suku bunga Pak Julius, kita juga ada banyak promo lainnya seperti pemotongan administrasi dan lain-lain. Jadi jangan lupa untuk sahabat rupiah yang ingin memiliki mobil impiannya bisa langsung saja ke BCA, cabang-cabang bank BCA terdekat, Bapak Ibu semua, sahabat rupiah semua, atau ke KKB BCA langsung juga bisa. Kita akan siap membantu sahabat rupiah semua, para bento milenial. Oh luar biasa ini berarti. Emang benar-benar kebijakan ini untuk mendorong pemulihan ekonomi dari sektor manufaktur nih khususnya ya. Sektor manufaktur benar-benar luar biasa, mulai dari kredit dari BI, suku bunga dari BI, terus juga kebijakan fiskalnya, ditambah lagi kreditnya, tingkat suku bunga kreditnya yang juga didukung sama dari perbankan juga, ada juga finance-nya. Luar biasa ini emang. Oke, Pak Dwi, boleh sedikit cerita nih ya, kalau misalkan tadi itu dari sisi ininya, benefit dari program-program yang ada di BCA maupun di finance-nya BCA ya. Nah, kalau dari sektor atau dari sisi komersialnya gitu, Kang Dwi, kira-kira ada hal-hal apa lagi yang bisa memicu atau juga mendorong para calon bento milenial ini untuk mewujudkan impiannya gitu ya? Oke, baik. Menurut saya ini pertanyaan yang cukup bagus ya Pak Julius ya. Karena untuk dari sektor komersialnya, KKB BCA itu sendiri memberikan program gitu Pak. Program di mana untuk para bento milenial ini yang khususnya memiliki usaha, karena kan kita tahu ya, karena untuk bento-bento milenial ini zaman sekarang banyak sekali untuk para sahabat rupiah yang memiliki usaha sendiri gitu kan ya, menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, khususnya di Kota Tasik ini banyak sekali untuk para wira swasta yang kita tawarkan dari kredit komersialnya.
Khususnya untuk kendaraan yang untuk komersial Pak. Mungkin ada truk gitu jenisnya ya, atau untuk mobil-mobil boxnya, mobil pick-up-nya yang bisa mendukung usaha-usaha dari gen milenial ini sendiri gitu ya. Mungkin dari operasional car-nya atau lain-lainnya ya. Nah, di mana kita memberikan promo atau program 0% Pak. Nah, itu bisa buat bunga nih. Buat bunga. Untuk program rate suku bunganya itu kita ada program 0% khusus untuk mobil komersial car. Seperti itu. Nah, itu nanti untuk sahabat rupiah dan para Bapak Ibu sekalian ya, jika memang ingin mengetahui lebih banyak dari program 0% tersebut, bisa langsung datang ke Bank BCA cabang terdekat Bapak Ibu, sahabat rupiah semuanya. Kita akan bantu untuk program 0% tersebut. Jadi ini adalah program yang sangat baik, yang sangat bagus, yang bisa diambil oleh sahabat rupiah semua, terutama di kalangan wira swasta. Gitu, Bapak Ibu. Kalau misalnya pengen mau nambah food truck gitu ya mungkin ya, atau gimana betul gitu, mobil box gitu atau bak gitu ya, bisa juga tuh. Iya Kang Dwi, bener. Luar biasa nih. Saya juga ada dengar kabar kalau misalkan di awal tahun ataupun akhir tahun ini itu banyak banget jenis-jenis ataupun peluncuran kendaraan baru gitu ya. Pak Dwi ada informasi kayak gitu juga? Oke. Kalau untuk peluncuran kendaraan baru yang kita masih ada wacana mungkin dari beberapa merek dealer gitu kan ya, itu kemungkinan besar ada dari merek Hyundai, yaitu Hyundai Creta. Nah, tapi memang untuk saat ini tipe atau kendaraan tersebut mungkin belum launching gitu kan ya, tapi memang simpang siurnya sudah ada. Mungkin sahabat rupiah juga sudah bisa googling di internet gitu kan ya, untuk mobil-mobil yang akan luncur di akhir tahun ini atau di awal tahun depan. Itu banyak sekali merek-merek mobil ternamanya Bapak Ibu. Iya benar sih, itu juga salah satu yang cukup juga mendorong juga dari sektor manufaktur juga mendukung ya, karena memang mereka memberikan facelift ya, atau juga peluncuran mobil baru juga termasuk ya, selain facelift dan segala macam itu ya. Betul Pak Julius. Merangsang juga itu ya. Jadi saya jadi pengen ganti mobil juga ini kayaknya nih. Ya, mobil. Cocok Pak, ini saat yang tepat buat Pak Julius ganti mobil nih. Iya ya, ganti mobil dari mobil roda 4 jadi roda 2 nih kayaknya. Wah. Jangan dong Pak. Dari 4 mungkin gini Pak, ganti mobil dari 4 pintu ke 2 pintu mungkin Pak. Wah, Lamborghini 2 pintu. Bisa jadi Kang Dwi. Iya, Kang Dwi, aduh ini luar biasa sih sebenarnya ngobrolnya. Kita juga emang ngobrol kita, ngabincang kita yang ada di Ngabibita itu emang tujuan utamanya adalah kita mendorong agar kebijakan-kebijakan Bank Indonesia maupun perbankan gitu ya, itu bisa tertransmisi gitu ya ke masyarakat gitu ya, dan juga mendukung untuk pemulihan ekonomi dan juga konsumsi dan juga pemulihan ekonomi ke depannya gitu ya, apalagi didukung dengan para bento milenial gitu ya se-Indonesia gitu ya. Semoga aja nanti kebijakan-kebijakan yang mendukung ini terutama nanti mulai berlaku di awal tahun, Pak Dwi, memberikan angin segar, angin positif nih buat teman-teman di sektor finance, di sektor perbankan ya. Pastinya Pak Julius, pastinya Pak. Memberikan angin segar, energi yang positif untuk kita semua Pak, terutama di perbankan dan pembiayaan Pak. Iya benar. Dia juga mewujudkan harapan para bento milenial dengan kebijakan uang muka properti bisa punya rumah real estate yang pastinya ya. Kebijakan LTV punya kendaraan baru ya, mulai ganti mobil, ganti motor gitu kan ya, tapi jangan sampai ganti yang lain ya. Oke. Dan juga kebijakan minimum tagihan tadi, kamu bisa cukup banyak untuk melakukan konsumsi, tapi tetap ya harus bijak dalam konsumsi dan juga penggunaan kredit yang pastinya ya Pak Dwi ya, harus disesuaikan dengan kemampuan kita juga, dan juga membuat prediksi ke depan yang cukup aman dan juga cukup mendukung untuk kredit ke depannya seperti itu ya. Pak Dwi, ini tidak terasa nih kayaknya Pak Dwi udah kita ngobrol kayaknya 30 menit nggak kerasa ya.
Nggak kerasa, Pak. gitu ya. Kayaknya kita butuh waktu yang lumayan harus panjang gitu, Pak ya. Iya, Untuk tapi bisa nanti mungkin ngobrol secara enak iya. gitu kan, Pak ya. Betul. Nanti kita ngobrolnya dan tiap bulan tuh pasti beda-beda nih Pak Dwi. Jadi Oke, siap. kebetulan ini terkait yang ketentuan kredit tadi itu sangat mendukung banget kita ngambil judul ini. Nah, nanti bulan depan nanti mungkin judulnya bisa beda lagi, dan juga teman-teman perbankan mungkin ada yang juga kita undang lagi, ataupun sektor-sektor lainnya juga nih Pak Dwi. Yang pasti adalah untuk mendorong pemulihan ekonomi di wilayah kita ya. Pastinya, Pak. Iya, oke, hatur nuhun Pak Dwi ya sudah memberikan insight yang sangat positif untuk sore hari ini. Semoga saja ini kita bisa bersiap untuk menyambut berlakunya kebijakan hasil RDG Oktober 2021 ya. Pelonggaran uang muka, pelonggaran rasio LTV dan juga FTV, dan juga perpanjangan kebijakan penurunan batas minimum pembayaran tagihan gitu ya. Nah, sampai bertemu lagi nanti ya Pak Dwi. Siap Pak Julius. Terima kasih Pak sudah diundang podcast Bank Indonesia Pak. Semoga kita bisa memberikan dampak yang positif buat masyarakat luas, terutama di Kota Tasik Pak. Iya, hatur nuhun Pak Dwi. Sampai ketemu lagi. Ya, seperti biasa yang sering banget saya sampaikan bahwa di setiap akhir podcast akan ada challenge yang bisa kamu ikutin untuk mendapatkan souvenir digital menarik dari kita. Di sini nggak ada jawaban benar ataupun salah. Kamu bisa tinggal kasih komen ataupun post komennya kamu ataupun story-nya kamu gitu ya di Instagramnya kita untuk feed Instagram Ngabibita kali ini gitu ya. Challenge-nya adalah dalam rangka Sumpah Pemuda gitu yang sekarang tahun 2021 yang bisa kamu lakukan sebagai seorang bento milenial. Andainya kamu menjadi seorang bento milenial dengan memanfaatkan semua kebijakan ataupun kemudahan yang udah dicanangkan gitu ya, udah dicanangkan oleh Bank Indonesia tentunya hasil RDG bulan ini, yaitu untuk LTV gitu ya, LTV atau juga FTV yang bisa sampai dengan 100% dan uang muka kendaraan itu bisa sampai dengan 0%. Apa yang akan kamu lakukan gitu ya untuk sebagai seorang bento milenial dalam rangka membangun Bank Indonesia, membangun negara Indonesia gitu ya, dalam rangka membangun negara Indonesia dalam rangka Sumpah Pemuda di tahun 2021 ini. Kedepannya apa yang akan kamu lakukan gitu kalau kamu menjadi seorang bento milenial. Oke? Kamu bisa langsung komen di feed Instagramnya Ngabibita kali ini yang judulnya Namaku Bento Aku Milenial di akun Instagram @bank_indonesia di akun Instagram @bank_indonesia_Tasikmalaya, dan kita ucapin semoga kamu beruntung untuk mendapatkan souvenir digital menarik dari Ngabibita. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya dan juga ikuti YouTube-nya kita Bank Indonesia Tasikmalaya, di-subscribe ya supaya kamu bisa mendapatkan informasi dan juga kesempatan mendapatkan souvenir menarik lainnya dari Bank Indonesia. Terakhir, saya Julius Aprilian mengucapkan hatur nuhun dan juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan yang saya sampaikan. Yang pasti, terakhir adalah salam Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, kamu sudah mendengarkan podcast Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Sampai jumpa di series berikutnya. Jangan lupa follow akun Instagram dan YouTube Bank Indonesia Tasikmalaya dan ikuti challenge-nya. Semoga kamu beruntung mendapatkan souvenir dari Ngabibita. Salam Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Wilujeng Sadayana.